Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basnas Kabupaten Tasikmalaya dan MUI beserta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Pemkot Cimahi yang disertai MUI dan Basnas Kota Cimahi. Mudah-mudahan dari silaturahmi banyak hikmah-hikmah yang kita ambil untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Tasikmalaya dan juga di Kota Cimahi. Demikian dan mohon maaf apabila penerima kami kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibekali Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini di hari Senin, alhamdulillah kami pengurus Yayasan Islamic Center kedatangan tamu yang terhormat, bapak-bapak dari pengurus MUI, Basnas, dari Kabakesra, serta jajaran dari pemerintah Kota Cimahi. Tentu kami sangat bersyukur dan ucapkan terima kasih atas kehadirannya ke gedung di Sekretariat Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka silaturahim sekaligus juga sharing informasi sekaligus mungkin juga bagaimana hal yang dilakukan oleh Kabupaten Tasik dalam pengelolaan gedung ini alhamdulillah menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, dan kami mendoakan kita di Kota Cimahi hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa juga memiliki gedung Islamic Center yang sangat representatif sehingga sangat membutuhkan untuk seluruh umat dan warga masyarakat di Kota Cimahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin tanggal 14 September tahun 2023, MUI Kota Cimahi disertai bagian Kesra Setda Kota Cimahi dan Basnas Kota Cimahi melakukan studi tiru ke Kabupaten Tasikmalaya. Rombongan diterima dengan baik oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Tasikmalaya, Ketua dan Komisioner Basnas Kabupaten Tasikmalaya, serta Ketua dan Pengurus Yayasan Pengelola Islamic Center Kabupaten Tasikmalaya di kantor Bupati Tasikmalaya. Selanjutnya, di ruang rapat Wakil Bupati rombongan Kota Cimahi menerima banyak informasi dan ilmu yang sangat luar biasa dari beliau-beliau, terutama betapa luar biasanya sinergi dan kolaborasi antara Umaro, ulama, dan Agnia, sehingga bisa merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi yang maslahat untuk umat. Akhirnya pimpinan Basnas periode 2013 kita mulai bisa Pak Kiai Haji Deden, Ketua dan Sekretaris Umum MUI untuk merangkap Ketua dan Pengurus Basnas Pak Kabakesra, Pak Kabakesra, dan dilanjutkan bisa menikmati akhirnya pimpinan Basnas di dalam pendiskusian. Dilanjutkan Pak Haji Ladan Padang, pimpinan Basnas di dalam perhimpunan. Supaya Pak Haji Deden pengelolaan sektor itu berarah apa? Barangkali usia yang masih mau menuju dewasa, ini banyak hal-hal yang memang menjadi pengumpulan para tokoh Kota Cimahi. Itu wajar barangkali. Sebagai yang tadi disampaikan oleh Bapak Desa, sangat jauh perbandingan antara Tasikmalaya dan Cimahi. Ini masih berjalan, walaupun dengan tentu tadi Pak Kiai dari Cimahi mengatakan dunia melegating ngomong duit benar. Hari Tasik tidak gitu Pak. Saya ngomong dari Islami dari sisi keimanan ketawakan rumah diukur seberapa pun jadi ibadahnya apa ke ayat tertentu sholat ternyata tidak ada. Paling yang diukur hari ini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah daerah untuk membantu dari sisi operasional pemerintahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan di perkara-kara silaturahmi saja. Paparan sudah disampaikan dengan jelas tadi oleh Pak. Terima kasih. Komunikasi ke Pak Bupati. Saya sampaikan ke Pak U, Pak ini gedung kan sudah mau jadi, kita ngasih masukan lah ke sana. Dia harus dikelola, harus baik dan sebagainya. Belum pikir-pikir, karena harus ada yang mengelola, kira-kira begitu. Karena bagaimana pemerintah harus secara kontinuitas dan peruntukannya atas tadi saran pandangan
dari Pak Haji Tatang, PAUD-nya sendiri. Jadi dalam rangka mensiarkan Islam yang ada di bumi Kabupaten Tasikmalaya. Jadi untuk sosial oriented, semata-mata membantu lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Tasikmalaya. Nah, kemudian waktu itu karena kita diajak bicara ya oleh beliau meniru bagaimana kabupaten kota lain yang sudah punya Islamic Center khusus dibentuk yayasan, di mana di pengurus yayasan itu secara formal dewan pembinanya Pak Kiai Haji, ya, kemudian juga ketua MUI beliau merangkap, kemudian ketua umumnya pamannya Pak Haji Uwu, pimpinan Kontes Kita Uda Pak Kiai Haji, ketua hariannya saya, sekretarisnya almarhum Pak Haji Maman, ya, Kabak Kesra dulu, ya, bendaharanya Pak Haji Soherman, ya, wakil sekretarisnya Pak Haji Usep, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya. Andai kata, kemudian bagaimana pemanfaatan dari sisi Islam itu? Dari sini juga perlu saya tegaskan itu dari regulasi tadi sudah disampaikan. Tapi regulasi itu bukan hanya peraturan bupati, tapi juga ada instruksi bupati. Di luar Perbup itu ada 4 lagi. Ada 4 lagi instruksi bupati. Ada yang kaitannya dengan ASN, BUMD, ada yang kaitannya dengan Jumat berinfak itu untuk masyarakat secara umum, ada instruksi bupati untuk kepala desa dan perangkat desa, ada instruksi bupati untuk para pengusaha yang menangani pengadaan barang dan jasa. Untuk tapi dibayarkan dengan tadi digaji PWP itu dengan infak ke negara. Jelas itu maksudnya kita infak. Jadi lu boleh dengar kan oleh PBB berarti sudah infak. Jadi menagih PBB dengan istilah infak itu adalah partai. Sedangkan yang menagih zakat itu adalah para pejabat. Kita kesempatan pada Kapolres. Pada kami itu dua kebiar itu. Kemudian, rombongan Kota Cimahi diajak berkunjung secara langsung ke gedung Islamic Center, gedung yang indah, megah, kokoh dan mandiri yang berlokasi tepat berseberangan dengan Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Tasikmalaya. Gedung yang berdiri di atas lahan 2 hektare saat ini memiliki berbagai fasilitas, dari mulai aula, meeting room, ruang kantor-kantor ormas Islam, wisma haji, fasilitas manasik, dan lain-lain. Rombongan Kota Cimahi belajar banyak tentang seluruh proses berdirinya Islamic Center dari mulai perencanaan, studi kelayakan, penganggaran, pembangunan, sampai pengelolaan. Setelah itu, rombongan Kota Cimahi juga diajak berkunjung ke kantor MUI Kabupaten Tasikmalaya, gedung yang berdiri kokoh dan megah dengan 3 lantai. Yang paling luar biasanya lagi tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh MUI dan hampir seluruhnya menggunakan dana rereongan umat Islam di Tasikmalaya. Mulai dari sumbangan pengurus MUI dari tingkat desa sampai kabupaten, tokoh dan ulama setempat, sampai dengan sumbangan dari santri atau pelajar di sana, serta tidak mengandalkan dana bantuan dari pemerintah daerah. Begitupun dengan fasilitas yang tersedia dalam bangunan tersebut, dilengkapi aula yang cukup luas, ruang kerja pimpinan dan 12 ruang komisi-komisi di MUI, ruang rapat pimpinan, ruang rapat paripurna, ruang basul masail, dan wisma dengan 12 kamar tidur khusus tamu sekelas hotel bintang 3. Bekal informasi dan ilmu ini telah memotivasi rombongan Kota Cimahi untuk segera merealisasikan berdirinya Cimahi Islamic Center dan kantor MUI Kota Cimahi yang permanen, representatif dan mandiri. Insya Allah.